Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tutorial cara install Windows 4 di localhost dan web hosting berdasarkan artikel di Hesha.com atau Hesha Development ini. Jadi terdapat dua cara, yaitu pertama install manual, kedua install menggunakan Composer, dimana saya merekomendasikan dengan menggunakan Composer. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan Composer, maka Anda akan mendapatkan kode enter versi yang terbaru gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mendownloadnya secara manual, teman-teman bisa mendownload dengan menggunakan link ini. Oke, tapi di sini kita menggunakan Composer ya. Adapun kalau teman-teman belum punya Composer, teman-teman bisa download di sini untuk Windows, ini untuk Linux. Oke, pertama kita masuk di CMD untuk Windows ya. Untuk ngecek Composer sudah ada atau tidak, klik Composer -v. Hasilnya kan seperti ini. Berarti Composer sudah sedia. By the way, di sini juga saya menggunakan server SAM untuk localhostnya. Jadi untuk rootnya sendiri itu SAM di C SAM hashdocs. Jadi pertama kita harus ke rootnya dulu, cd c/2 SAM hashdocs. Teman-teman tinggal mengurut dari artikel di Hesha.com ini. Untuk menginstal kode enternya, kita menggunakan kode ini di CMD. Tinggal copy aja, paste ke sini. Tapi di sini saya mengganti C4 projectnya atau foldernya ke project. Soalnya di SAM gua udah ada ya C4 projectnya, saya ganti ke folder project. Oke, kita enter untuk mendownload. Lamanya tergantung kecepatan koneksi teman-teman ya. Oke, ini udah selesai. Mari kita cek di folder SAM C hashdocs. Ini project. Ini udah ada teman-teman ya. Coba kita jalankan. Jadi di sini rootnya di root SAM-nya, tapi kita akan ubah ke root projectnya. Tadi kan di sini saya menggunakan project doang, bukan C4 project ya. Jadi di sini kita ganti ke cd project seperti ini. Terus jalankan server Spark-nya, php Spark server. Nah, jika seperti ini sudah bisa diakses dengan localhost. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk di server lokal ya. Terus bagaimana dengan web server hosting? Jadi kita lanjut ke bawah. Untuk web server hostingnya, ini kita zip dulu, kita arsip dulu ke zip, nanti kita upload ke
hostingnya. Oke, upload zip. Oke, ini sudah ada. Nah, di sini saya menggunakan yang hosting saya itu menggunakan panel Plex ya. Ini saya di subdomain website saya itu hesha.com. Sini c4.hesha.com. Saya upload di sini. Project tadi ini. Oke, ini udah selesai. Yang ini kita unzip atau ekstrak. Oke, udah. Ini kita coba buka. Seharusnya untuk struktur foldernya itu belum bisa diakses ya. Tuh, dia masih mengakses file index.html yang ada tadi. Ini bukan bagian dari coordinatornya ya. Terus bagaimana caranya? Adapun di sini saya akan merubah struktur foldernya. Jadi saya tidak akan menggunakan folder bawaan ini. Untuk folder publiknya ini saya akan merubah namanya. Oke, misalkan xxx atau terserah teman-teman. Oke, ini untuk folder publiknya tadi. Terus saya membuat sebuah folder dengan nama web, masih terserah teman-teman juga. Terus pindahkan semua file kecuali yang folder publiknya tadi, yaitu ss ini. Oke, pindahkan semua file ini dan foldernya ini ke folder web. Oke, kita mau masuk ke folder public. Kita ke sini, index PHP buka. Kita ganti path untuk app-nya. Kan tadi kita buat folder web, maka folder app masuk di folder webnya seperti ini. Oke, kita kembali ke folder public. Pindahkan file aksesnya ke root. Kita masuk ke rootnya, edit file aksesnya. Untuk kodenya ini, untuk atasnya ada di artikel, tinggal di copy aja seperti ini. Kopinya di sini, ganti dengan folder yang dibuat tadi, xxx, terus ke bawah. Oke, bagian ini juga diganti, tambahkan folder xxx nya atau folder publiknya tadi ya. Terus apply. Oke, coba kita reload. Nah, makasih seperti ini teman-teman ya. Berarti koordinator C4 nya sudah jalan.
dan pastikan untuk folder public ini, SS ini permissionnya 755 teman-teman ya, karena nanti semua file CSS, file JS atau segalanya, plugins, komponen-komponennya akan disimpan di sini. Adapun cara untuk mengakses file-file untuk file JS dan CSS-nya, misal di sini, oke, kita folder dulu. Dalam folder asset kita buat folder lagi, misalnya folder CSS. Dalam folder CSS kita buat file, misalnya ada filenya namanya CSS, namanya nih style CSS. Isi style CSS. Jadi di folder public ada folder assets CSS, dan dalam folder CSS ada file style CSS. Kita coba masukin ke ini view welcome message-nya. Kita ke web, views, buka welcome message. Oke, di sini kita tambahkan link tipe amat, link ref base URL. Sesuai dengan folder tadi, xxx assets css, terus file, nama filenya style.css. Real style set. Kita save, ini kita reload, kita lihat sumber halaman, kita cek filenya. Nih, terbaca teman-teman ya. Atau bisa juga kalau misalkan untuk folder public tadi yang telah diubah namanya ke xxx, kalau misalnya teman-teman ingin mau akses langsung ke folder asset yang ada di folder XXX ini tanpa melalui folder XXX nya, teman-teman bisa mengubahnya di head access. Ya, tinggal menambahkan kode-kodenya di komentar pembahasan ini. Teman-teman tinggal cari aja ke bawah nih di bagian ini ya. Teman-teman tinggal copy, letaknya di atas sini ya. Kita rapikan. Nah, teman-teman tinggal menambahkan folder-foldernya di bagian ini. Oh ya, ini kita ubah ke xxx. Misal tadi ada folder assets, maka kita sini buat folder assets. Kalau ada folder fonts, folder them, image, ya, yang ini tidak ada, kita hapus saja. Ya, tambahkan juga favicon-nya.
favicon echo. Oke, klik save. Terus balik ke welcome message. Ini folder XCS nya dihilangin aja. Kita reload view source-nya, jadi view source seperti ini tanpa ada folder XCS di sini. Tetap bisa diakses teman-teman ya. Oke. Oke, jadi seperti itu tutorial kali ini cara menginstal codec Natar 4 di localhost dan web server hosting.